Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama Om Bro Lover di Gubuk Derita sambil bercerita ya. Ceritanya berupa tip, dan tip ini atas dasar dari request sahabat Jamtrok Mania. Ya, meskipun di Gubuk Derita, yang penting tipnya sangat berguna buat sobat semua ya. Ya, disinilah Om Bro membuat tip menjawab request dari pertanyaan sahabat Jamtrok Mania atau Cucak Ijo Lover. Nah, untuk pertanyaan itu seperti ini. Om Bro, efisien mana masteran dengan MP3 dan burung hidup? Terus cara kerja masteran itu seperti apa? Nah, seperti ini. Kalau kita ingin mengerti cara kerja dari burung masteran, yaitu kita memang harus mempunyai masteran hidup. Jadi seperti ini. Untuk masteran MP3 sebenarnya itu kan bukan masteran ya. Kalau MP3 mungkin lebih tepat disebut pancingan. Nih, jadi burung cak ijo itu yang males bunyi, kita pancing dengan MP3, dia nanti bunyi. Tetapi itu bukan masteran ya, karena yang namanya masteran harus burung hidup. Karena burung itu juga punya memori yang sangat kuat atau daya ingat yang sangat kuat. Dia nggak mau ditipu. Misalkan diputarkan suara Mbah Jenggot atau Cucak Jenggot MP3, dia tahu walah itu suara rekaman gitu. Tapi kalau yang didengar kok suara asli, burung juga tahu. Dan biasanya untuk suara yang asli akan ditimpali oleh Cucak Ijo itu dan merekamnya supaya masteran itu nanti nggak bunyi gitu. Karena memang naluri burung yang untuk lomba itu, dia akan merekam suara apa yang dia dengar gitu. Nah, untuk cara kerja bagaimana? Cara kerja seperti itu, kita menggunakan media burung hidup sebagai masteran. Jadi nanti saat si masteran itu berbunyi, si Cucak Ijo akan merekamnya gitu. Nah, jadi pada intinya, apakah untuk efisien pemasteran itu dengan apa? Kalau efisien itu ya pakai burung hidup, jangan pakai burung mati ya, karena untuk burung mati berupa MP3 itu memang sangat-sangat sulit untuk ditirukan oleh Cucak Ijo. Dan pada intinya untuk masteran berupa MP3 itu untuk suara pancingan, bukan untuk masteran. Tetapi ada masteran MP3 yang bisa ditirukan sempurna oleh burung Cucak Ijo. Apa itu? Ya, suara dari burung Cucak Ijo itu sendiri. Jadi Anda merekam Cucak Ijo, tapi yang punya lagu, misalkan kayak lagunya Cak Ijo Mini itu loh, yang ngerol speed itu. Nah, itu direkam, Anda jadikan MP3 dan itu sebagai guru vokalnya, itu masuk 90% masuk. Tetapi apabila Anda menggunakan suara cililin yang lain, memakai perangkat elektronik, itu sama sekali tidak masuk, karena itu media MP3 hanyalah media sebagai pancingan burung supaya bunyi, bukan masteran supaya direkam. Kalau ingin direkam dengan sempurna, Anda harus punya burung hidup gitu. Kalau ingin punya burung yang bagus, ya harus beli masteran. Masteran itu tidak harus mahal. Cak Jenggot itu kan juga murah, rembetan itu juga murah, ciblek betina itu juga murah. Banyak sekali masteran yang harganya murah sebagai guru vokal Cucak Ijo. Jadi supaya burung itu memang benar-benar mau merekam suara yang kita inginkan. Kalau Anda memakai MP3 itu juga bisa, tetapi
pilihlah suara cucak hijau yang roll speed atau asli suara cucak hijau. Tapi jangan merekam suaranya itu loh, gelondongan, klik klik kluk, klik klik kluk, Anda rekam ya, nanti cucak hijaunya juga gelondongan itu. Jadi Anda memilih cucak hijau pas di roll speed. Kalau Anda bingung, cari di MP3 playlist cucak hijau di channelnya Om Bro sudah ada, dan itu murni rekaman burungnya Om Bro dan sudah Om Bro jadikan MP3. Itu bisa Anda gunakan sebagai masteran sekaligus pancingan. Terus kalau untuk masteran yang efektif pakai MP3 yang mana? Anda bikin sendiri. Yang efektif itu bikin sendiri. Bikin sendiri, merekam sendiri, terus Anda cover jadi MP3. Kalau Anda mencari sana sini itu kebanyakan sudah di mix atau sudah diulang-ulang. Artinya video 1 menit diubah menjadi 30 menit, dan itu setiap 1 menit lagunya sama. Burung tidak bisa ditipu. Nah, paham kan untuk masteran? Nah, itu. Tetapi apabila burung itu kok burung hidup, dia tidak akan menipu, dan cucak hijau itu pun akan mau dan mampu merekamnya kalau suara burung hidup. Karena untuk burung besar kayak cucak hijau kan, maksudnya burung besar itu seperti ini, dia akan menirukan burung-burung kecil, apalagi itu suara burung kecil ya, dia akan ditirukan supaya saat nanti suara itu terekam cucak hijau. Misalkan kalau di alam liar ya, misalkan burung kecil itu mendekat, dia akan disingkirkan oleh cucak hijau itu sendiri. Kalau burung pentet, dia menirukan suara burung ciblek atau empret atau lainnya supaya mendekat, karena pentet itu kan kanibal. Tapi kalau cucak hijau nanti akan diusir cucak hijau itu sendiri. Biasanya perilaku untuk burung besar memang seperti itu, dan yang paling efektif pemasteran ya tetap memakai burung hidup ya. Belilah masteran burung hidup supaya masteran itu benar-benar menempel pada cucak hijau itu sendiri. Karena cara kerja burung hidup dan berupa MP3 itu benar-benar beda, dan burung juga bisa mengerti, tidak bisa dibohongi. Anda membohongi burung Anda bunyi kuing 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 kuing, Anda muterkan suara cililin ceceret, ya, cacingnya bisa, tapi di kantangan dia tidak akan keluar. Karena apa? Dia tahu kalau Anda sudah menipu burung Anda. Itu dia hanya menimpali atau merespon sebagai pancingan bunyi. Sekali lagi, MP3 fungsinya hanya sebagai pancingan bunyi. Tetapi apabila Anda ingin memakai MP3 sebagai masteran, buatlah sendiri, rekam burung Anda sendiri. Anda punya jenggot gacor, rekam sampai berapa menit, terus Anda cover jadikan MP3. Nah, terus itu bisa Anda gunakan sebagai masteran burung Anda. Karena burungnya kan loss, suara loss, tidak mic. Kalau di mic burung tahu. Tetapi untuk lebih efisien tetap pakai burung hidup ya. Dan hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan untuk cara kerja burung masteran atau masteran berupa MP3 atau burung hidup itu efisien yang mana, sudah Om Bro jawab di video di Gubuk Derita ini ya. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat buat Anda semua. Salam.